Halo anak-anak hebat, apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat, kemudian masih tetap semangat untuk belajar, masih bisa tersenyum dan ceria untuk menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih berjumpa lagi untuk meneruskan pembelajaran kita, ya, melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Kita akan masuk ke pembelajaran 5 dan 6, masih di tema 4, keluargaku, kemudian di subtema 2 tentang kegiatan keluargaku. Tapi seperti biasa, kita harus berdoa dulu sebelum kita memulai pelajaran, agar ilmu yang mau kita terima nanti mudah untuk anak-anak mengerti, mudah untuk anak-anak pahami. Yang beragama Islam, doanya seperti yang biasa Ibu tampilkan. Kemudian yang non-Islam, berdoa menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Sekarang kita berdoa bersama dulu. Berdoa, kita mulai. Baik anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya dulu. Biasanya yang menemani anak-anak belajar siapa? Pasti ada yang ibunya saja, atau dengan kakak, atau dengan nenek, atau ada yang dengan ayah dan ibu. Nah, jadi kalau belajar ditemani ayah ibu itu pasti sangat menyenangkan, ya, karena kita bisa berkumpul bersama, kemudian belajar bersama. Ya, kali ini diceritakan dalam buku temanmu Lani. Dia belajar bersama ayah dan ibunya. Tentu belajarnya sore hari setelah ayah Lani pulang dari kantornya. Ya, jadi anak-anak mungkin belajarnya hanya dengan ibu saja di rumah karena kebetulan ayah bekerja. Nah, itu tidak apa-apa ya. Jadi sambil belajar kita bisa sambil berkumpul bersama. Jadi belajar dengan keluarga itu sangat menyenangkan. Nah, kemudian kita juga bisa belajar sambil bermain, umpamanya menghitung jumlah berapa buku yang ada atau berapa alat tulis yang ada. Kita bisa sambil bermain. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana menghitung benda, kemudian mengurutkannya dari benda yang paling sedikit. Sekarang kita akan ulang kembali ya. Sekarang Ibu punya kelir, ya, pewarna. Kita akan hitung berapa jumlahnya dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi pewarna ini jumlahnya ada 13. Kita akan letakkan di sini dulu, ya. Kemudian Ibu juga punya kotak, ya, kotak tinta. Kemarin kita juga sudah menghitung kotak tinta. Sekarang kita akan hitung lagi ada berapa. Nah, kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kotak tintanya ada 7. Kita akan letakkan di sini dulu ya. Oke. Nah, tadi pewarnanya ada 13. Kemudian kita akan menghitung spidol Ibu semua. Ya, ini ada spidol. Kita hitung kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi spidol Ibu ada 12 ya. Tadi pewarnanya, ini pewarnanya tadi ada
13, kemudian kotak tintanya ada 7. Ya, ini tadi ada berapa anak-anak spidolnya? Ada 12 ya. Letakkan sini dulu. Ibu juga punya pensil warna. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini ada 9 ya. Nah, nanti kita akan mengurutkan dari jumlah yang paling sedikit. Tadi ini ada 9 ya. Kemudian spidol ada tadi berapa? 12. Kotak tintanya ada 7. Kemudian pewarnanya ada 13. Kita akan mulai mengurutkan dari yang jumlah paling sedikit. Nah, anak-anak sudah tahu jumlahnya semua tadi kan? Ini tadi ada berapa? Ini ada tadi, ini ada 9 ya. Jadi kotak pensil, jadi pensil warnanya ada 9 ya. Ini 9. Kemudian spidolnya tadi ada 12. Kotak pensilnya ada 7. Kemudian pewarnanya ada 13. Nah, sekarang kita akan tahu yang mana yang jumlahnya paling sedikit. Kita akan coba menyusunnya ya. Nah, kita akan coba menyusunnya. Bawakan dulu ya. Oke. Kita akan susun dari yang jumlahnya paling sedikit. Nah, ada 9, ada 7, ada 12, ada 13. Yang mana yang jumlahnya paling sedikit? Ya, yang paling sedikit itu adalah kotak tinta. Jadi kotak tintanya ada 7. Nah, ini dia kotak tintanya ada 7. Kemudian apa lagi? Ya, benar sekali. Kemudian ada pensil warna yang jumlahnya 9. Jadi 7, 9. Kemudian spidol. Jumlah spidol tadi berapa? Jumlah spidol tadi kita ada 12. Nah, ini kita urutkan ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah warna. Ini jumlahnya ada tadi 13. Jadi berurutan 7, 9, 12, 13. Nah, itu cara kita mengurutkan dari yang kecil ke yang besar. Nah, anak-anak ibu pasti sudah bisa semua. Karena ibu percaya anak-anak ibu adalah anak-anak yang pintar, yang hebat, yang rajin. Ya. Nah, kemudian juga kita ada cerita tentang Dayu, Beni, Udin yang bergotong royong membersihkan di rumah Edo. Ya, jadi mereka bekerja bersama-sama membersihkan rumah Edo. Nah, sebelum kita pergi ke rumah teman, kita harus meminta izin dulu ya. Jadi sebelum kita pergi ke rumah teman atau ke rumah siapa saja atau pergi kemana saja, anak-anak ibu harus minta izin dulu. Minta izin kepada ayah dan ibu. Kemarin kita sudah bilang juga, sudah sampaikan juga agar orang tuamu tidak merasa kehilangan saat mencari kamu. Jadi harus minta izin kepada ayah dan ibu atau siapa yang ada di rumah mana kamu akan pergi bermain. Nah, pada hari Minggu biasanya kita suka bergotong royong atau membersihkan rumah bersama-sama. Ya, mungkin ada yang mengepel, mungkin ada yang cuma ngelap meja atau merapikan buku, merapikan meja. Ada juga yang mungkin mengelap kaca jendela atau ada yang menyapu halaman. Jadi kita bersama-sama bekerja sama membersihkan rumah agar rumah kita bersih. Kemudian pekerjaan yang tadinya banyak, yang harusnya lama dikerjakan kalau kita kerjakan sendiri, akan cepat selesai kalau kita kerjakan bersama-sama. Bila kita mau bekerja sama merapikan, membersihkan rumah. Dalam buku ini diceritakan keluarga Udin yang bergotong royong membersihkan rumah. Udin membersihkan kaca jendela, kakak merapikan meja, melap meja, kemudian ayah menyapu, nah ibu gilirannya mengepel. Jadi bersama-sama membersihkan rumah
agar rumah menjadi bersih, kemudian juga pekerjaannya jadi cepat selesai. Nah, ibu rasa anak-anak ibu di rumah juga suka membantu orang tua, suka bekerja sama. Biasanya bisa bekerja sama itu biasanya hari libur, karena ayah tidak bekerja atau ibu libur juga. Ya. Kemudian ada lagi tentang olahraga. Nah, olahraganya seperti apa? Olahraganya yaitu mengambil bola, menangkap bola, ya, seperti yang minggu lalu Ibu terangkan, setelah beberapa hari yang lalu Ibu terangkan, ada yang bola diberikan oleh gurunya kepada temannya, kemudian diberikan kepada teman yang lain dengan cara berlari, menyebutkan dengan nama yang disebutkan oleh bapak atau ibu gurunya. Jadi sambil berolahraga kita juga bisa sambil lebih mengenal teman kita, ya. Kemudian setelah kita menerima bola dari teman, jangan lupa anak-anak mengucapkan terima kasih. Kita sudah belajar bagaimana kalau diberi orang, diberi bantuan, diberi benda atau apa saja, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Nah, nanti kita akan melihat video pembelajaran yang Ibu buatkan untuk anak-anak semua. Di situ ada pembelajarannya matematika, ada bagaimana berolahraga, atau ada juga pelajaran bagaimana kita harus mengucapkan terima kasih atau berpamitan dengan orang tua saat kita akan pergi. Nanti anak-anak bisa saksikan video pembelajarannya, bisa bersama orang tua, bisa bersama kakak, atau siapapun yang ada di rumahmu. Kalau tidak mengerti, nanti anak-anak boleh bertanya dengan orang tua atau kakak atau siapapun, atau juga boleh bertanya dengan gurumu. Kemudian nanti kalau ada tugas yang harus anak-anak kerjakan, tugasnya dikerjakan sendiri dulu. Nanti kalau anak-anak tidak mengerti, tidak paham, barulah bertanya dengan orang tuamu atau kakak atau gurumu. Nah, yang belum bisa membaca, yang belum bisa membaca harus rajin belajar membaca, berlatih membaca. Karena kamu sudah kelas 1, teman-temanmu sudah banyak yang bisa membaca. Jadi anak-anak ibu yang belum bisa membaca harus giat berlatih, belajar membaca, ya. Jadi tidak kalah dengan teman-teman yang sudah bisa membaca, agar kamu juga pintar seperti teman-temanmu yang lain. Sekarang kita akan saksikan video pembelajarannya dulu, ya. Kita akan saksikan bersama-sama. Mari kita saksikan. Tema 4, keluargaku. Subtema 2, kegiatan keluargaku. Tujuan pembelajaran. Dengan mengamati dan melengkapi teks percakapan, siswa dapat menjelaskan pentingnya penggunaan ungkapan tolong dan terima kasih dengan tepat. Melalui permainan kartu bilangan, siswa dapat menyusun pola bilangan dengan teliti. Ayo membaca. Setiap sore, Lani belajar di rumah. Lani belajar ditemani ayah dan ibu. Belajar bersama orang tua sangat menyenangkan. Siapa yang menemanimu belajar di rumah? Amatilah percakapan berikut. Ayah punya permainan baru, Lani. Permainan dengan kartu bilangan. Ayah, tolong jelaskan cara bermainnya. Cara bermainnya mudah. Susunlah bilangan berdasarkan pola tertentu. Perhatikan pola bilangan yang ayah susun. Terima kasih ayah, sudah membantu Lani belajar bilangan. Kita sudah belajar menyusun bilangan dari yang terkecil. Nah, sekarang kita akan belajar menyusun pola gambar. Kamu perhatikan setiap gambar yang ada ya. Kemudian yang kosong kamu isi. Berapa harusnya kamu isi di sana? Perhatikan semua gambar-gambar yang ada. Nah, kamu perhatikan bagaimana keluarga bergotong royong. Pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran. Dengan mengamati peragaan yang dilakukan guru, siswa mampu menggali informasi tentang hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungan dengan orang tua di rumah dengan tepat. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menggunakan ungkapan tolong dan terima kasih dengan percaya diri.
Dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu mempraktikkan cara meminta izin kepada orang tua jika hendak bermain keluar rumah. Ayo bercerita. Amati gambar berikut. Udin dan keluarga sedang merapikan rumah. Udin, kakak, dan ayah senang membantu ibu. Apakah kamu senang membantu ibu di rumah? Apakah kamu senang membantu ayah di rumah? Apa saja pekerjaan yang kamu lakukan? Kamu pasti senang membantu orang tua di rumah. Simaklah percakapan berikut. Edo, tolong bersihkan jendela. Baik, ayah. Terima kasih, Edo. Sama-sama, ayah. Dengarkan cerita berikut. Hari Minggu, Udin, Beni, Edo, dan Dayu membantu pekerjaan di rumah. Setelah selesai, mereka akan bermain bersama. Mereka akan bermain di rumah Edo. Sebelum pergi keluar rumah, mereka izin kepada ibu atau ayah. Pernahkah kamu minta izin ketika akan bermain keluar rumah? Nah, anak ibu semua sudah menyaksikan video pembelajarannya. Anak-anak ibu juga sudah mendengarkan apa yang ibu jelaskan, ya. Jadi kalau kita simak baik-baik, mudah-mudahan anak-anak ibu akan mengerti pembelajaran kita hari ini, ya. Kita tadi belajar matematika, belajar berhitung, kemudian belajar bagaimana kita bekerja sama agar pekerjaan cepat selesai. Kemudian kita juga belajar bagaimana mengucapkan terima kasih dan pamit sebelum kita pergi. Jadi anak-anak harus melakukan itu di rumah, ya, atau dengan siapapun, mengucapkan terima kasih, mau bekerja sama di rumah, membersihkan rumah dengan kakak, dengan orang tua, ya. Kemudian juga ada pembelajaran olahraga di sana, bagaimana kita bermain bola dengan melempar bola atau menyambut bola, kemudian memberikan kepada orang lain yang sesuai dengan nama yang disebutkan oleh Bapak dan Ibu guru. Ibu rasa pembelajarannya cukup sampai di sini. Kemudian Ibu ingatkan sekali lagi, kalau anak-anak Ibu pergi keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker, selalu menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, ya, di mana ada tempat cuci tangan, cucilah tanganmu, gunakanlah sabun, gunakanlah air yang mengalir, atau mungkin anak-anak pergi keluar rumah, pakailah hand sanitizer, ya, agar tanganmu tetap bersih, tetap terhindar dari kuman. Kemudian juga anak-anak harus menjaga jarak dengan orang lain, ya, jangan berdekatan dengan orang lain. Kalau berdiri atau duduk, aturlah jarakmu dengan orang lain agak menjauh, sekitar 1 atau 2 meter. Kemudian kalau ada keramaian, hindarilah orang yang berkumpul atau orang yang ramai, ya. Jadi anak-anak harus menjauh dari orang yang berkumpul atau orang ramai. Kemudian anak-anak harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Makanlah lauk pauk, ya, ikan, telur, tahu, kemudian tempe, daging, kemudian juga makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi kalau ada anak-anak ibu yang malas makan sayur dan buah, sekarang harus rajin makan sayur dan buah. Jangan malas makan sayur, jangan malas makan buah. Kemudian minum susu, dan juga harus banyak minum air putih. Kalau anak-anak ingin berolahraga di luar rumah harus menggunakan masker, ya. Jadi kalau mau olahraga di luar rumah harus pakai masker. Kemudian juga anak-anak juga kalau tidak ada kepentingannya untuk keluar rumah, di rumah saja bisa merapikan rumah, menolong ibu merapikan rumah, atau membantu ibu di dapur, ya, atau merapikan kamarmu sendiri. Atau anak-anak bisa belajar membaca bagi yang belum bisa membaca. Seperti ibu ingatkan tadi, kalau belum bisa membaca atau belum lancar membaca, harus giat untuk belajar membaca supaya bisa seperti teman-teman yang lain yang sudah lancar, supaya anak-anak ibu juga jadi anak-anak yang hebat, ya, yang pintar. Dia tidak kalah sama teman yang lain, nanti membacanya lebih lancar lagi.
Kemudian yang sudah bisa membaca juga harus rajin-rajin membaca buku pelajaran, buku cerita, koran, majalah, atau apa saja yang baik untuk dibaca, ya, supaya makin pintar, dan makin pintar terus. Kemudian juga menonton TV juga bagus karena ada pelajaran di TV. Di TV ada siaran mengenai pendidikan. Nah, anak-anak bisa menontonnya. Ya. Nah, Ibu rasa sampai di sini pembelajaran Ibu dulu. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Anak-anak Ibu tetap semangat, tetap ceria, tetap tersenyum untuk belajar meskipun kita hanya di rumah. Tetaplah jadi anak yang sopan, anak yang santun, anak yang pintar, cerdas, dan hebat. Sampai jumpa lagi di pembelajaran kita berikutnya. Sampai jumpa lagi.